Shalom. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan membuat kehidupan kita berubah, oleh karena firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan ambil dari Hagai 1, kitab Hagai. Hagai, kitab nabi-nabi kecil, kitab Hagai 1 ayat 6. Hagai 1 ayat 6. Saya beri judul tidak produktif. Hagai 1 ayat 6 saya akan bacakan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita belajar dari keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu, di mana bangsa Yehuda ini, orang-orang Israel adalah orang-orang pilihan Tuhan, ya, orang yang menjadi anak kesayangan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, keadaan hidup mereka menjadi tidak produktif, ya. Keadaan hidup mereka mengecewakan, tidak ada hasilnya, tidak membuat mereka puas. Seperti ayat 6 katakan, menabur banyak tetapi tidak membawa hasil. Mereka makan tidak sampai kenyang, mereka minum tidak sampai puas, ya. Dan pundi-pundi mereka dikatakan berlubang. Keadaannya sungguh mengecewakan buat kehidupan mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi pada bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang seharusnya mengalami Ulangan 28? Hidup mereka diberkati Tuhan, hidup mereka diangkat dari atas segala bangsa. Oleh karena mereka mengabaikan Tuhan, sama seperti Ulangan 28 katakan, jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan pada hari ini, maka aku akan mengangkat engkau dari atas segala bangsa, dan berkat-berkat Tuhan akan turun dalam kehidupanmu, ya. Tetapi janji Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang mengecewakan, kehidupan yang tidak produktif, kehidupan yang tidak ada hasilnya, kehidupan yang tidak membuat mereka puas. Mungkin kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang atau bangsa Yehuda, bangsa Israel pada saat itu. Kehidupan yang mengecewakan, tidak puas, tidak produktif, ya. Penyebabnya adalah mereka hidup tidak mengutamakan Tuhan. Mereka hidup mengabaikan Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan, ya. Sekalipun Tuhan sudah menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, Dia menyediakan, Dia mencukupi kita, tetapi kita tidak merasa puas, kita kecewa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, masalah yang utama di dalam kehidupan mereka pada saat itu adalah mereka mengabaikan Tuhan. Mereka tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian pun juga akan terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sekalipun Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Hidup kita selalu dicukupi. Tetapi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, fokus kita bukan pada Tuhan, ya. Jadi segala sesuatu yang kita andalkan adalah diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, prioritasnya adalah diri kita sendiri, fokusnya adalah diri kita sendiri, dan bukan Tuhan yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Dan keadaannya adalah seperti bangsa Israel, mengecewakan, ya, tidak produktif, tidak ada hasilnya, tidak membuat kehidupan kita merasa puas. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang harus kita utamakan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah? Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan
dan oleh karena kekuatan roh yang tinggal di dalam kehidupan kita, membuat kehidupan kita akan merindukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Saya percaya ketika kehidupan kita selalu berfokus kepada Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dalam bentuk apapun, situasi, kondisi apapun, sekalipun kelihatannya kita ada dalam penderitaan, pencobaan, halangan, apapun yang merintangi kehidupan kita, tidak membuat kehidupan kita tidak merasa tidak puas. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, mulai mengabaikan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kehidupan kita mengecewakan buat kehidupan kita sendiri, buat bagi diri kita sendiri, tidak merasa puas, tidak produktif, sia-sia, seperti yang dikatakan, seperti kita mencari upah tetapi ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, jangan kita menjadi seperti orang-orang Israel yang hidupnya pada saat itu tidak mengutamakan Tuhan. Saya percaya saudara yang sudah lahir baru, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, semakin hari hidupnya akan semakin mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita, kita tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Tuhan. Prioritas Tuhanlah yang menjadi nomor satu. Sekarang permasalahannya adalah mulailah melangkah untuk mengutamakan Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Seperti juga ketika pada zaman Hajai ini, mereka mulai melangkah untuk memprioritaskan Tuhan, membangun kembali untuk penyelesaian pembangunan bait Allah. Ya, sekalipun pada saat itu kondisi mereka tidak memungkinkan, tetapi mulai membangun pembangunan bait Allah. Artinya Bapak Ibu mulai memperhatikan kehidupan rohani mereka, komunitas mereka mulai memperhatikan hubungan mereka di dalam gereja, di dalam pelayanan mereka. Inilah yang harus dibangun, yang menjadi prioritas. Bukan hanya membangun diri sendiri, memikirkan diri sendiri, tetapi mulai melangkah seperti orang-orang Yehuda pada saat itu, bangsa Yehuda pada saat itu, mulai memprioritaskan Tuhan. Dan hasilnya kehidupan mereka pun dirubah karena mereka mulai memprioritaskan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita mulai memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang produktif, kehidupan yang menghasilkan, ya kehidupan yang membuat diri kita sendiri puas Bapak Ibu, karena kita memprioritaskan Tuhan atau berfokus kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.